Mang Uko, Siap. apa kabar? Baik kok. Kangen 5 tahun lalu edan eta baliho ngabrebek bukan calon wali kota Bandung. 5 tahun teh ngelehkeun nu calon wali kota. Nu asli. Lagi berkampanye lagi tuh. Total di Bandung ya. Orang teh lihat sampai orang teh kudu rada-rada setengah berhenti, setengah rem. Melihat apa gitu kata-kata berkali-kali baru oh ya saya teh lain pepujieun. Memang bukan canggih banget Bandung. Ya. Nah, harusnya sekarang ini kita apakah akan naik atau harus kita cari yang gimana? Nah, setelah 5 tahun sempat viral Ya. di billboard dengan jargon Ujang Koswara bukan calon wali kota Bandung. Ya. Sekarang barangkali saya mau coba ini, uji nyali ini. Uji nyali dan bikin tag baru ya. Bikin tag baru. Saya tambahin aja satu kata di belakangnya. Biasa. Jadi coba kalau tambah biasa seperti apa kalimatnya? Ujang Koswara bukan calon wali kota Bandung biasa. Nah, saya coba seperti itu. Jadi bukan biasa. Jadi kalau wali kota biasa tuh yang biasa-biasa aja. Ini luar biasa. Luar biasa. Supaya para kandidat yang memang benar-benar punya kompetensi itu pada keluar. Jangan semuanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kota Bandung saat ini. Contoh saat ini. Nggak ada yang aman kalau keluar malam. Betul. Takut dibegal, takut apa. Ini seperti banyak orang dari para netizen bilang apa? Ini seperti kota zaman Batman itu tuh. Seperti yang tidak aman. Seperti itulah. Ya. Berarti Budam di program ini programnya namanya Indra Plat D. Oke. Jadi Indra Plat D. Ya. Indra itu apa? Bandung itu punya panca indera. Oke. Melihat, mendengar, merasa, ya kan? Nah, itu yang mesti dimiliki oleh wali kota mendatang. Agar Bandung ini jadi hidup. Setuju. Ada rohnya gitu ya. Setuju. Nah, pada hari ini kita pengen apa ya? Berkeluh kesah aja ya. Ada kritik masa berat berkeluh kesah aja. Betul. Dari amatan saya selama ini, kalau ada pembangunan di Bandung tuh kayaknya terpusat Dago, Riau, Asia Afrika. Ya. Bolak-balik di situ aja. Kayak jalan Dago juga berkali-kali dicat ulang, trotoar diperbaiki. Apakah Bandung hanya di situ? Betul. Ya Mang Uko, saya pikir kan nggak seperti itu. Betul. Terus kedua saya lihat yang lagi kemarin heboh-heboh, sekolah di Bandung disonasi. Ya. Rumah saya teh misalkan di daerah selatan gitu. Anak saya teh pintar misalkan. Kudu pengen di SMA 3 karena masa depan anak teh di sekolah katanya. Kudu mungkin kakana atau ikut saudara ikut apa agar masuk sonasi. Ya. Nah ini kadang-kadang menurut Mang Uko apakah seperti itu pendidikan teh pilih kasih sonasi atau gimana? Justru menurut saya ini ada kesalahan penanganan. Kesalahan penanganan kenapa? Rasa keadilan nggak ada di sini. Oh iya. Jadi sebetulnya pendekatannya untuk oleh wali kota yang akan datang harusnya menurut saya nih ya. Mudah-mudahan sistem zonasi pun bukan dihilangkan barangkali, tapi betul-betul bisa diatasi dengan hal yang lain. Ya. Karena dengan sistem zonasi, contohnya tadi, misalnya SMA 3 ada di Jalan Belitung. Ya. Sedangkan warga yang pintar itu ada di Ujung Berung, nganterkeun dek kumaha teu macet. Iya. Bolak-balik ya. Bolak-balik kumaha. Makanya untuk wali kota yang akan datang, ini mimpi saya ya, mudah-mudahan hal-hal seperti sekolah favorit itu tidak hanya dimiliki oleh satu titik lokasi, tapi bisa ada di titik-titik yang lain di kota Bandung. Misalnya ada di daerah timur Ujung Berung, SMA 3 di sini ada kan di pusat ya. Kita bikin copy paste aja SMA 3 yang di Ujung Berung. Namanya programnya adalah meratakan yang tidak rata. Oh, meratakan yang tidak rata. Itu teknisnya mudah. Apakah dengan cara memindahkan SDM-nya guru-gurunya yang sudah berpengalaman untuk bisa mewarnai duplikasi di sana. Oh, ya. Tidak harus sistem zonasi sehingga rasa keadilan untuk merasakan SMA-SMA favorit itu dirasakan oleh seluruh kota Bandung. Walaupun zonasinya berbeda. Betul, harus seperti itu. Jadi tidak perlu jauh-jauh mendaftar dengan cara bahasa kalimat sederhana ya. Nebeng, akal-akalan sebagainya, nggak usah seperti itu. Itu hanya salah satu contoh aja. Bahwa kota Bandung perlu keadilan, pendekatannya sangat mudah sebetulnya. Meratakan yang tidak rata.
Tapi kan jalan emang kalau tidak rata nggak enak. Nggak enak. Kudu rata, kudu rata. Gugulin jalan tengenahan itu. Iya. Nah, Bandung ini sekarang kita lihat juga Mak Uko mungkin orang Bandung asli ya. Orang Bandung asli saya pituin karena oge Ujang. Kok teh singkatan Ujang Koswara. Oh, bukan upaya kerja optimal ya. Bukan, atau usahakan opieun lain. Tapi kalau usaha kerja optimal bagus. Bagus pisan nih. Uko juga dong. Uko juga. Usaha kerja optimal. Optimal. Optimal itu kan bukan murahan, Bukan. tapi bisa mahal, tapi optimum. Optimum, betul. Mantap, Uko bagus juga nih. Oke, terima kasih kok. Nah, salah tadi kita ngomong soal kemacetan. Ya. Kita lihat Bandung ini tambah hari, tambah macet. Saya melihat bahwa situasi Bandung ini, kalau kita ngelihat dari badan kita sendiri, Betul. ketika darah kita ada plak kolesterol, Betul. Sumatan-sumatannya. ya, jadi mungkin di Bandung ini perlu ada yang namanya kembalikanlah jalan kepada fungsi jalan. Betul. Jangan dipakai parkir mungkin ya. Betul. Nah, padahal parkir itu juga penting. Betul. Kira-kira Bandung nih, saya lihat banyak lahan-lahan kosong. Mungkin nggak ya kalau lahan kosong itu kejadian tempat parkir daripada yang tidak berpotensi. Misalkan di satu kota tuh ada lahan ditutup pakai seng. Ya, Satu, keindahan kota jelek. betul. Kedua, kalau dijadiin tempat parkir memecahkan sementara waktu. Jadi lahan bisa potensi daerah. Potensi, Bro. Bisa ya Bang Gua? Sangat bisa kok. Justru salah satu yang kami amati nih Ya. sebagai warga yang mudah-mudahan didengar oleh wali kota yang akan datang. Ini, ya, nggak? Betul. Sebetulnya dengan mengatasi kemacetan, dilihat dari penyebabnya itu adalah parkir yang sembarangan kok. Ya, Oke, parkir yang sembarangan. Contoh aja di Dago. ya, FO-nya banyak, tempat parkirnya susah, Ya. rumah dek macet. ya, Padahal di setiap rumah di Dago tidak harus selalu bikin FO untuk Ya. mencari uang. ya. Contoh aja misalnya ada rumah di situ di seng dan sebagainya. Ya. Jadikan tempat parkir di situ Daripada seng. daripada seng. Ya, Terus bagaimana harus kerjasama dengan perangkat yang ada di kota tersebut. Misalnya yang parkir sembarangan ya didenda atulah, digembok supaya mana abus ke tempat parkir itu sehingga akan menemukan ekonomi baru. Ya. Ketika terjadi ekonomi baru tempat parkir yang terkelola dan terkontrol, itu kan jadi PAD juga untuk Kota Bandung. Mengatasi dua. Kota jasa teh kudu punya PAD kuat. Penting itu kota jasa teh kita mah nggak bisa memproduksi apapun, jasa paling penting. Kalau gitu, ke depan ini wali kotanya mesti punya jiwa entrepreneur dong. Oh iya dong. Usaha dong. Harus pengusaha karena dari pengusaha mah kok ya. Ini yang saya tahu nih ya. Kalau tidak jadi pengusaha, kadang-kala nerima uang pun bingung bagaimana cara menyalurkannya, memakainya. Ya. Tapi kalau pengusaha ya bukan hanya untuk memakai atau menyalurkan, dia harus muter otak bagaimana mencari uangnya. Makanya kalau jiwa pengusaha punya uang sedikit pun harus berbudidaya uang. Punya uang 1.000 itu harus berbudidaya bagaimana menjadi 1.500, 2.000 dengan catatan meningkatkan produktivitas dan akhirnya mendatangkan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Siap. Nah, kalau melihat potensi yang belum maksimal di Kota Bandung, saya juga nggak ngerti. Tapi katanya sebenarnya jalan nasional dari Ciberem sampai Cileunyi, ada yang namanya Soekarno-Hatta. Iya. Itu mestinya berapa jalur ya? Mungkin 12 jalur. Iya. Itu dari tahun 90 sampai sekarang belum beres-beres tuh. Kok itu potensi kan besar ya. Betul. Kira-kira menurut Pak Uko betul nggak pemikiran saya sebagai yang suka ngegambar nih, Iya. yang suka berpikir tentang desain-desain. Kenapa saya jarang ngebangun atau berpikir desain daerah Soekarno-Hatta? Kayaknya tuh RIN lah, ya kayak kredit gitu ya, nggak beres. Kira-kira kalau itu dibereskan, Bandung bisa bergeser kayak ke sana, pertumbuhan kota lebih enak kayak. Menurut saya wajib. Yang tadi disebutkan sama ko itu, Bandung itu geserin kalau memang mau melakukan pertumbuhan di tengah kota yang sudah ada. Kita harus membuat jalur-jalur daerah lagi, Ya. jalur aliran daerah itu di pinggiran-pinggiran supaya tumbuh ekonomi baru. Pemerintah mah tidak usah membangun yang macam-macam, jalan aja seperti yang tadi disebutkan, bypass antara Cibiru sampai Ciberem. Itu dibikin sesuatu yang memang nyaman buat siapapun, sehingga akan tumbuh ruko-ruko baru, tempat usaha baru, itu akan tumbuh. Ketika itu tumbuh, ekonomi itu akan bergerak. Berarti calon wali kota dulu matanya mesti lihat keluar dong ya. Betul itu. Melihat
ada transportasi apa yang bisa dipindahkan ke Bandung? Persis itu. Pasti itu kali ya. Jadi urat-urat nadi darah ya secara infrastruktur itu harus dibangun. Jangan muter we dirinya, akhirnya dia stroke tuh. Nah, makanya orang yang sumbatan jantung itu suka dikasih bypass ya. Bypass. Jadi seger lagi. Betul, segar lagi. Strong, very strong. Lagi gitu seperti Siap, itu. siap. Oke, bagus dong. Jadi ini kelihatan. Jadi kembali lagi tadi Bandung ini sebaiknya pimpinannya itu memiliki jiwa usahawan ya. Betul. Usaha lah ya. Yang bisa membuat Bandung sebagai kota jasa ini sebagai tempat orang berusaha nyaman, Betul nyaman. indah gitu. Tapi orang mau jadi pengusaha atau kota ini menjadi pengusaha kan SDM-nya mesti baik tuh. Ya. Saya lihat Bu, waktu pada 10 tahun yang lalu saya pernah ngurus di Bandung itu mensurvei, Ya. diminta seseorang untuk melihat Bandung tuh sekolah-sekolahnya tuh mayoritas sekolah-sekolah terutama yang pemerintah punya negeri Ya. toiletnya jelek tuh. Ya. Kok wah saya lihat kok ini kayak gini. Padahal kan pusat pendidikan tuh di sekolah. Betul. Ketika sekolah itu alat sanitasinya nggak bagus, apakah akan tercetak siswa-siswa yang berkualitas? Betul. Itu gimana ya ngatasinnya? Memang harus ada intervensi kok apapun. Yang paling penting kebutuhan dasar oleh manusia. Masa untuk pipis aja susah, Ya, untuk buang air aja susah, sanitasi seperti apa? Ini udah nggak benar menurut saya ya. Jadi hal-hal dasar seperti itu kita harus memang diintervensi Ya. oleh negara ya, supaya dari sisi kualitas siswa itu terpengaruhi oleh sistem infrastruktur yang memang ya. sehat seperti itu. Itu penting menurut saya. Nanti wali kota yang akan datang harus melakukan yang namanya intervensi itu. Ya. Mendidik dengan melihat ya. Betul. Ketika anak kecil sudah dididik untuk bersih, untuk menghargai sanitasi yang baik, Betul. tentunya dia akan punya kebiasaan yang lebih baik lagi. Ya, betul. Ya, karena salah satunya dari pendidikan itulah, pendidikan itu kan bukan hanya teori atau tulisan. Tuh. Betul, betul. Melihat, merasakan juga adalah satu Iya, pendidikan yang diperlukan zaman sekarang. betul. Saya melihat juga anak-anak saya ini, saya lihat tuh, kalau kemana-mana ya saya perhatiin, selalu pegang gadget. Ya, Dia selalu nanya ke beberapa tempat yang didatengin, wifi-nya, passwordnya apa. ya. Mungkin nggak kalau nanti ke depannya wali kota Bandung nyiptain Bandung tuh bebas wifi, bebas password, terus semua orang di mana bisa main-main gitu. Sebetulnya itu sudah tuntutan zaman bahwa mereka itu sudah menggunakan wifi di mana-mana. Ya. Cuma paling penting itu adalah tentang masalah controllingnya aja. Kita harus bikin regulasi mana sesuatu yang bisa dibuka oleh tingkatan umurnya kok. Ya. Karena apapun sekarang dunia itu ada di genggaman mereka. Ya. Mau melihat apapun oke. Cuma yang paling penting itu kontrol. Selagi itu dilarang, pasti mereka pun mencari. Ya, Yang pentingnya sekarang itu adalah kontrol. Kontrol daripada orang tuanya, kontrol daripada seniornya. Supaya apa yang dibuka itu memang produktif. Begitu kok orangnya. nah ini saya akan nyambungin kenapa saya berarti wifi ke Mang Uko. Karena Mang Uko kan punya program tuh yang tadinya gelap menjadi terang, Ya. tidak tergantung kepada kabel. Ya, betul. Ya, Betul, kabel, saya bilang. betul. Mang Uko tuh punya menjadikan terang itu kan adalah dalam dunia pendidikan terang itu adalah pintar kan. Iya, betul. Ketika menjadi pintar, tapi kan sekarang selalu terkendala oleh kabel. Ya. Kalau di Bandung kan mungkin kabel enggak ya. Ya. Tapi kalau kabel menjadi biaya, ya Ya, betul. kan kos biaya Kos tuh. biaya. Nah, coba bila sedikit cerita tuh kira-kira dulu tuh Mang Uko kan pernah punya program apa tuh yang namanya gelap menjadi terang. Ya. Cerita tuh. Sebetulnya bukan dulu, per hari ini pun masih? saya masih melaksanakan itu. Cuma sekarang bagaimana tentang masalah objek yang mau dibantunya. Ya. Apakah cocok nggak di kota Bandung? Ya. Betul kan? Jadi saya itu membuat suatu produk namanya Limar listrik mandiri rakyat. Ya. Itu tanpa kabel, tanpa apa. Iya, Setiap rumah dikasih 5 gantungan. iya, Lampu ya, kamar mandi, ruang tamu, dapur, kamar tidur, teras. Itu tanpa PLN sama sekali. iya, Kenapa? Karena nyalanya itu menggunakan baterai. iya, Baterai itu pasti habis. Supaya tidak habis, otomatis tiap hari dicas oleh matahari. iya. Ya, matahari ternyata di kota Bandung, menurut saya ya setelah dilihat, itu ada klasifikasi masyarakat yang miskin ekstrim. Iya. Miskin Masih ekstrim. ada yang ekstrim? Masih ada. Namanya miskin kota. Iya. Penghasilannya tidak tentu. Kalau di rata-rata kan mereka punya penghasilan itu rata-rata 200.000, 300.000 sebulan. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Kondisi pengkondisiannya, rumahnya itu sudah memang
kumuh, keduanya nyuri listrik. Waduh. Kalau sudah nyuri listrik kan ada bahaya, satu bisa kebakaran, bisa kesetrum. Dan pendidikannya tidak baik. Tidak baik. Kalau memang dia nyuri listrik itu pun bayar ke oknum. Oh, masih bayar juga. Masih bayar ke oknum. Kalau dia tidak bisa bayar ke oknum, akhirnya dia gelap-gelapan. Ya. Bagaimana anak-anak bisa belajar? Ya, Ada lagi, dengan belajar. program saya bisa menggunakan lampu seperti itu, akhirnya jargonnya jadi mudah. Ya. Rumah terang tanpa bayar bulanan ke PLN untuk khusus untuk warga miskin ekstrim. Oh, mantap. Jadi itu program yang Maukos yang saya dengar itu udah hampir 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih dari tahun 2008. Terus dengan badan sendiri ya. Badan sendiri. Nggak ada dukungan kan badan sendiri. Badan sendiri nggak ada dukungan. Mana ya, Betul. sekarang sampai ke Maluku kemana? Ya ke Papua kemana sampai ke dari ujung ke ujung lah. Nah, mudah-mudahan nanti wali kota berikut menggunakan tenaga Mang Uko. Amin. Supaya jangan jauh-jauh luar Bandung lah. Bandung juga banyak yang masih dibutuhkan Mang Uko. Nah ada satu barangkali ini tentang masalah lampu itu ya. Ini barangkali mudah-mudahan bisa didengar. Jadi PJU di kota Bandung itu kalau nggak salah lebih dari 10.000 tiang. Ya. Oke, PJU itu. Tapi kadangkala kita melihat di jalan-jalan, kadangkala mati, kadangkala ya gelap. Akhirnya di situ mengundang para penjahat untuk melakukan kejahatannya Ya. karena gelap dan sebagainya. Ya. Nah untuk mengatasi seperti itu kan harusnya Bandung itu terang benderang. Harusnya. Ya. Tapi kenapa bisa gelap? Ketika kita telusuri ternyata malam itu adalah beban puncak kok. Ya. Beban puncak itu perebut listrik teh. Benar. Ya daripada ayeuna nu namina daerah titik satu titik dan misalnya dago dimatiin karena Ya. kekurangan listrik, dikorbankanlah PJU separohnya dimatikan. Oh, jadi gelap. Jadi gelap. Nah satu itu Menimbulkan niat jahat. niat ya. jahat itu. Terus bagaimana? Itu sebetulnya pendekatannya teknis. Karena saya juga pernah nanya ke PLN. Betul Kang Ujang, malam itu rebutan listrik. Tapi ketika siang, itu listrik itu nganggur karena banyak dimatikan. Pabrik listrik itu tetap nyala. Supaya tidak meledak ke mesinnya, dibuang namanya balas. Ya. Nah saya bilang ini sebagai orang awam, ini kenapa harus dibuang? Disimpan aja. Tempat menyimpan listrik itu adalah baterai. Ya. Cari baterainya yang bagus. Misalnya Ya. baterai litium atau apapun. Betul. Siang hari dicas, ya oke untuk lampu jalan. Misalnya ambillah lampu jalan itu yang 60 watt. Kalau LED itu 60 watt itu sama dengan 600 watt orangnya. Ya. Dicas 3 jam, siang hari dipakai 12 jam. Oh, ya. Betul kan? Ya. Ini kan tidak urusan dengan PLN. Betul, Kenapa? Itu hanya memindahkan yang tadinya nganggur ke malam, tapi disimpan. Akhirnya Bandung akan seperti apa? Punya jargon baru. Malam seterang siang. Wah, mantap. Meskipun seluruh yang namanya kota Bandung mati listrik PLN-nya, ada urusan PJU nyala semuanya. Ya. Kan keren. Keren. Ya itu lampu itu sama juga ditemukan oleh saya seperti itu. Mantap. Oh kok, Ya. saya lihat Bandung ini kan sebagai kota yang tidak memiliki penghasilan dari alam lah ya. Ya. Gas, minyak kan nggak ada. Semua penghasilannya terutama dari pajak. Ya dari pajak. Jadi kita kan menggunakan dana yang tersedia itu harus efektif ya. Iya betul. Lebih mengutamakan fungsinya dan dibandingkan indahnya dulu kan. Iya betul. Ketika fungsi sudah bagus, baru ada Baru indahnya. Beberapa waktu yang lalu, sekarang udah mulai saya lihat udah ada bagus. Tapi beberapa waktu yang lalu tuh saya lihat kayak Bandung tuh menggunakan misalkan trotoar gitu ya, pakai granit. Iya. Memang bagus. Betul. Tapi peruntukannya kayak orang Bandung lebih penting asal jalan selamat dulu. Iya, betul. Dibandingin bagus ya. Betul. Apa kata Oko? Perlu nggak kita nih di Bandung ini supaya orang tuh mau jalan kaki? Jadi trotoar tuh dimanapun kita harus kita bangun semaksimal mungkin Iya. dengan penggunaan material yang sederhana tapi kuat. Iya. Ya, seperti kan kayak saya lihat di Soekarno-Hatta tadi, Iya. itu kan jalan paling besar di Bandung. Coba lihat trotoarnya, bisa Iya. dibilang nggak ada. Nggak ada. Ya, orang kesana keserempet malah. Ya, jalannya akan kecil gede gitu ya. Nah, kalau itu dibuat memang kurang populer kali ya. Iya. Nah itu rasanya mau kok penting nggak ya kalau trotoar itu kita bangun ya? Sebetulnya judulnya adalah prioritas. Ya. Sejujurnya prioritas semua juga penting. Cuma mana yang lebih diprioritaskan? Keindahan Bandung yang sangat luar biasa dengan trotoar seperti itu menurut saya itu sekunder. Oh. Yang paling utama itu adalah urusan bagaimana si masyarakat
sesuatu yang lebih penting. Ya. Lebih penting, contoh yang tadi. Pindahkan aja dana itu kalau memang terbatas untuk memperbaiki urat nadi yang tadi sebutin jalan bebas. Ya. Itu lebih, menurut saya itu lebih penting dibandingkan dengan keindahan yang memang secara kegunaan itu kurang. Indah di mata, fungsi belum tentu. Belum. Nah itu maksud saya, lebih baik ke fungsi dulu sekarang. Setelah fungsinya bergerak, itu kan akan ada pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan lagi pajak, baru prioritasnya mau ke indah pun nggak ada masalah. Asal selesai dulu di Jadi masalah kalau fungsi itu. sederhananya program kalau makan pakai daun, jangan makan kayak piring kan sama-sama makan. Sama-sama makan. Yang penting makannya ya, Makan heula ayeuna. bukan piring Bukan atau daun. dulu bagusnya. Tapi kadang kala ya yang begitulah. Seperti itu kadang kala orang melihat seperti itu. Action supaya kelihatannya wah Hebat hebat. dan Padahal sebagainya gitu. sama-sama juga ya. Ya gitu. Maaf, oke Mang Po, ini obrolan singkat dulu, nggak panjang lebar, tapi kita kasih pandangan secara orang pengguna Bandung atau Ya. masyarakat Bandung terhadap keinginan mimpi wali kota yang seperti apa ke depannya, yang bisa memahami bahwa kota Bandung itu bukan hanya di kota lama aja ya, ada Ujung Berung, Iya betul. ada juga di daerah Cileunyi sana, Bekasi itu masih kota Bandung. Teman Ya. betul. Harus pemerataan, tadi Mang Fo udah bilang masalah sekolah, Ya, zonasi oke, tapi juga kualitasnya juga harus rata. rata. Ya benar nggak? Betul, Bukan betul sekali. tersentralisasi di titik yang favorit itu kan ya. Betul. Nah, termasuk juga mungkin nantinya saya lihat ada beberapa pusat kegiatan yang saya lihat Bandung dia juga sama pembangunan orang bilang sentra-sentra pusat keramaian juga udah mulai ada di Gede Bage, Ya. juga ada di bawah itu. Tapi itu saya lihat yang tadi mau udah nadi. Kalau letik jalannya jadi bikin macet aku mah. Makanya prioritas pembangunan karena sumber dananya terbatas, kita harus bisa memilih mana yang diprioritaskan. Kita harus pendekatnya ke fungsi dulu yang nanti akan berakibat atau menimbulkan dampak positif yang bagus. Ya. Dibandingkan kita yang tadi makan daripada pakai piring katanya lihat halus sama-sama war gitu ya, pakai untuk yang lain yang lebih fungsi. Iya. Jadi pendanaan contoh lah lebih banyak di tengah kota, dan itu pun tidak akan menambah gejolaknya ekonomi yang bagus. Lebih baik digeser untuk memperlebar jalan-jalan yang kecil-kecil di pinggiran-pinggiran itu menjadi pertumbuhan kota baru seperti itu, Pak. Jadi kalau di obrolan Mang Upo ini sih langsung kepikirannya bahwa kota yang sudah berjalan, Ya. sudah ada ekonominya, biarkan tumbuh secara mandiri, kita cukup mengontrol aja. Betul. Dana-dana yang tadi untuk ngerapihin, biarlah masyarakat yang di situ swadaya Percis itu. merapikan sendiri. Betul. Dana yang ini dialokasikan untuk sentra baru. Betul. Sehingga akan tumbuh yang namanya pertumbuhan ekonomi baru di situ. Oh ya. Jadi akan mulai adanya orang dari daerah A, kalaupun nyebrang ke daerah B itu memang lagi jalan-jalan, Lagi jalan-jalan. bukan harus ke satu titik. Satu titik nanti macet akhirnya. Macet. Gitu. Iya. Bensin banyak. Banyak dan berapa kerugian itu? Begitu dikasih harga naik bensin jadi ribut. Tepuk. Tapi kalau kita irit bensin naik juga nggak nggak ada masalah, ribut. Dan ngulak dirinya gitu. Oke, mau kok. Siang ini nggak panjang lebar, Ya. singkatnya yang penting pesannya Nyampe nyampe pada calon wali kota. pada calon wali kota. Nanti ada waktu, kepikiran apa kita ngobrol lagi. Balik. Ya kan, mudah-mudahan wali kota yang akan datang ngundang kita. Oke sih Supaya ya. tukar pikiran bahwa kita ini ada ide-ide yang mungkin bisa diterima untuk membangun kota Bandung yang kita cintai. Oke, Indra Platde sampai di sini. Selamat siang, kita akan ngobrol lagi di lain waktu. Salam. Sama-sama.